Shalom saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan saudara sekali lagi dalam proses kebenaran firman Tuhan ini. Surat Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab kami percaya oleh karena rahmat-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu, dan cinta-Mu pada kami. Kami boleh melewati hari-hari hidup kami sampai di kesempatan ini. Dan dalam kuasa-Mu pula, Engkau memberikan kami berbagai cara untuk meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami dalam iman percaya kami kepadamu. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus mampukan kami dan hamba-Mu yang menyampaikan ini dalam kekuatan kuasa-Mu. Amin. Injil firman Tuhan untuk kita di kesempatan ini terpilih dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai dengan 37. Saudara, perikop dari bacaan ini adalah kedatangan kerajaan Allah dan tema kita adalah kerajaan Allah dimulai bersama Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap orang yang beriman kepada Tuhan, baik kita yang percaya kepada Yesus Kristus maupun melalui agama-agama lain, surga adalah tujuan akhir dari iman kita. Kita percaya bahwa surga adalah tempat di mana Tuhan menyediakan sukacita. Tuhan menyediakan hidup kekal, berkat selama-lamanya. Di surga tidak ada kesedihan, di surga tidak ada penderitaan, di surga yang ada hanyalah sukacita. Dan Allah bertahta, berkuasa di dalam kerajaan surga. Dan setiap orang yang menjadi pilihannya menikmati sukacita itu bersama-sama dengan Sang Raja di dalam kerajaan surga. Tema kita berdasarkan Lukas 17 ayat 20 sampai 37 adalah kerajaan Allah dimulai bersama Yesus Kristus. Ada beberapa hal dalam konteks bacaan ini. Yang pertama adalah kita menemukan pada ayat yang ke-21 dituliskan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Itulah hal yang pertama. Saudara, dalam konteks ini Yesus menunjukkan kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli Farisi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang bertanya kepadanya tentang kapan kerajaan Allah itu akan datang. Dan maksud dari kata-kata Yesus ini menunjukkan tentang dirinya sendiri sebagai pemilik kerajaan itu. Bahwa dialah kerajaan Allah itu. Di mana dia hadir, di situ ada kerajaan Allah. Karena dialah rajanya. Itulah maksud Yesus. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Di masa-masa penderitaan Yesus secara khusus ketika Yesus dibawa ke hadapan Pilatus dalam Injil-Injil dan di Injil Yohanes pasal 18. Ketika Pilatus berkata kepada Yesus, engkaukah raja orang Yahudi? Lalu Yesus berkata kepada Pilatus bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Itu artinya kita mau belajar bahwa kerajaan Allah yang datang melalui kedatangan Yesus Kristus atau dimulai bersama dengan Kristus Yesus dapat kelihatan dengan hadirnya Yesus sendiri. Lalu pertanyaan sederhananya bagi kita saat ini, bagaimana kita dapat memahami kalau kerajaan Allah itu adalah kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah orang yang percaya kepadanya. Sementara kita tidak menjumpai Yesus secara fisik, kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Bagaimana kita dapat memahami bahwa kerajaannya ada di tengah-tengah kita, atau kerajaan Allah ada di antara kita?
Dalam Injil Matius pasal 25 kita menemukan tentang Yesus berbicara tentang penghakiman terakhir. Dan di ayat yang ke-31 ia katakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu para murid bertanya kepadanya, kapan kami melihat Engkau Tuhan dalam cerita itu? Lalu Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang itu berkata kepada Yesus, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan memberi Engkau pakaian? Lalu Yesus dalam perumpamaan itu berkata, Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita menemukan jawabnya bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan tema kita adalah kerajaan Allah dimulai bersama Yesus. Maka di Matius 25 itu menjelaskan kepada kita bahwa Yesus dan kerajaannya ada di antara kita, hadir melalui orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang menderita. Dan contohnya telah diceritakan oleh Yesus sebagai raja dari kerajaan itu. Itulah yang kita pelajari sebagai bagian yang pertama. Yang kedua, kerajaan Allah dimulai bersama Kristus Yesus adalah ketika kerajaan Allah itu datang, ia tidak datang dengan tanda-tanda fisik. Di mana tanda fisik itu? Di mana ada raja, pasti ada istana. Dan di mana ada istana, pasti ada kemewahan. Di mana ada istana, pasti ada kekuasaan. Dan kerajaan Allah yang dimulai bersama dengan Yesus Kristus bukan kerajaan Allah yang hadir secara fisik dengan tanda-tanda fisiknya. Tapi kerajaan Allah yang dimulai bersama-sama dengan Yesus Kristus adalah kerajaan dalam roh. Dan kerajaan itu dimulai dengan penderitaan. Perhatikan apa kata Yesus. Yang ketiga, kedatangan Allah dan kerajaannya yang dimulai oleh Yesus Kristus membawa pemisahan dan penghakiman. Bagian ini diceritakan oleh Yesus dengan memberi contoh seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Maka kita dapat memahami bahwa kedatangan kerajaan Allah itu akan memisahkan setiap orang berdasarkan perilaku, kelakuannya, karakternya, tabiatnya. Di ayat yang ke-27 dikatakan, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Itulah pemisahan dengan contoh terjadinya penghakiman melalui air bah. Dan di ayat yang ke-28, ia menceritakan demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Kalau kita ingat cerita di zaman Nuh, bagaimana Allah kemudian menyesal lalu hendak menghancurkan bumi dan memerintahkan
Nuh satu-satunya orang yang saleh di hadapannya untuk membangun bahtera supaya diselamatkan. Lalu di zaman Lot yang terjadi adalah perkawinan campur yang tidak sehat antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Atau di zaman sekarang kita bisa bilang bahwa itu adalah LGBT. Berarti kelakuan-kelakuan di zaman Nuh, di zaman Lot, semua juga sedang terjadi di zaman kita dewasa ini. Mari kita lihat bahwa ketika kerajaan Allah itu datang, akan terjadi pemisahan berdasarkan karakter, perilaku, kehidupan dari setiap orang. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perhatikan pada bagian yang keempat. Kedatangan kerajaan Allah akan terjadi juga pengangkatan. Hal ini disimbolkan oleh Yesus dengan jika seseorang tidur bersama-sama dengan orang yang lain, atau jika ada dua orang yang tidur bersama di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya ditinggalkan. Atau jika ada dua orang perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Itu dicatat di ayat 34 sampai dengan 36. Nah, saudara-saudara, pengangkatan itu juga ditulis oleh Rasul Paulus dengan menceritakan kepada orang-orang di Tesalonika dalam hubungan dengan ketika mereka berduka cita dengan seseorang yang meninggal. Ia menulis dalam surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian dia katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Itu kedatangan kerajaan Allah, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal dan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, betapa kayanya kekuatan kuasa kerajaan Allah ketika datang, ketika tiba, dan kita mengalaminya dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Semoga kita menjadi orang-orang yang akan diizinkan oleh Sang Raja masuk bersama-sama menikmati kerajaannya. Karena kita percaya bahwa kerajaan Allah itu bukan secara fisik, tapi kerajaan Allah itu ada dalam roh. Kita juga percaya dan melihat Yesus hadir di tengah-tengah kita, di antara kita, melalui orang-orang yang lemah, yang miskin, tidak berdaya, tidak dihargai, dihiraukan. Dan kita melakukan pelayanan, mengasihi mereka seperti melayani Yesus. Sehingga ketika Raja itu memerintah, saat kerajaan Allah datang, Ia akan berkata kepada kita, mari masuklah engkau yang telah melayani aku. Ketika aku lapar, miskin, telanjang, menjadi orang asing, sakit, di penjara. Tuhan memberkati kita. Amin.